rahmatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya mas sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa ini menjelang kita berbuka puasa, maka sejenak kita menyelami sedikit dari adab-adab Islam, di mana kita sebenarnya telah membahas ini setiap pekan, yaitu pembahasan adab-adab Islam seputar adab safar. Dan ini berada di penghujung dari adab safar. Setelah itu kita akan berpindah ke adab memberikan hadiah. Ya. Pas banget ini di bulan Ramadan. Ya, jadi ketika kita harus sering-sering ya memberikan hadiah kepada saudara-saudara kita, baik berupa itu sedekah dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan sebentar saja di adab seputar safar. Terakhir kita membahas mengenai hal-hal yang memang diperlukan seorang mukmin ketika bersafar, terutama pada perkara ibadah. Kalau perkara dunia mah itu gampang ya, insyaallah. Tapi perkara agama yang perlu kita persiapkan juga ketika kita berpergian jauh, safar, yaitu perkara fikih. Nah, fikih ibadah. Bagaimana sih kita melaksanakan ibadah ketika kita dalam kondisi safar? Apalagi di sini mungkin ada mahasiswa dari luar kota, bahkan luar negeri. Ya, bagaimana sih kita kondisinya ketika kita sedang safar? Misal kita mengetahui fikih seputar sholat, bagaimana dan kapan kita mengqashar sholat. Ya. Kemudian kita juga telah membahas bagaimana adanya keringanan juga untuk mengusap kedua kaos kaki. Nah, kalau di hadisnya yaitu khuf ya. Namun yang semakna dengan itu atau memiliki fungsi yang sama yaitu kaos kaki. Ya, sepatu itu bisa digunakan. Jadi untuk mengusap ya, di atas kaos kaki atau sepatunya. Ini merupakan keringanan bagi kita semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Baik, sedikit mengulang kembali untuk terkait dengan mengusap kaos kaki. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada batasan untuk mengusap kaos kaki atau kita sebut aja alas kaki begitu ya. Kalau dia seorang musafir, seorang yang bersafar, maka durasi yang boleh dia kenakan alas kakinya ketika mengusap berapa lama durasinya? Yang safar. Kalau safar ada yang mau tebak, nanti dapat bungkusannya tambahannya, Pak. Kalau sedang bersafar, mengusap. Ada yang pernah mengusap kaos kaki nggak di sini ngomong? Belum pernah? Astagfirullahaladzim. Perlu dicoba ini ya, perlu dicoba. Gak mesti ketika safar ya. Ketika suasana lagi dingin gitu. Kayak sekarang ini kan. Sekarang ini musim hujan. Terus kalau pagi itu Masya Allah dinginnya. Ya. Apalagi yang liburan ke Pakem kan gitu. Atas, airnya luar biasa. Mantap. Udah. Bisa menggunakan kaos kaki mengusap. Ya. Tapi sebelumnya, kalau untuk musafir. Kalau untuk mukim mudah, yaitu sehari semalam 24 jam, betul. Bagi yang safar 3 hari, 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam untuk yang musafir ini durasinya. Ya. Sehingga ini menjadi kemudahan tersendiri. Kalau orang mukim kesulitannya semakin berkurang, makanya mungkin durasinya hanya 24 jam. Tapi bagi musafir, orang yang safar ini kan dia memang banyak rintangan nih ya, kendala-kendala. Maka dimudahkan dalam Islam dengan 3 hari 3 malam diperpanjang. Baik. Apa syaratnya ketika mau mengusap
kaos kaki atau alas kaki, syaratnya adalah dia harus berwudu terlebih dahulu. Jadi berwudu seperti biasa, normalnya berwudu, begitu. Kemudian pakai kaos kaki. Ya. Ketika nanti dia batal di tengah perjalanan lagi safar gitu kan, terus mendapati masjid udah terlambat nih, udah wah ini ada jamaah di situ, mau coba ikut jamaah, namun kata Allah batal wudunya. Kemudian ketika mendapati tempat wudu langsung saja berwudu seperti biasa dan tinggal mengusap kaos kakinya, selesai. Ya, langsung join ke jamaah. Itu lebih mudah. Jadi meringankan bagi orang yang safar ini sebenarnya. Baik, mengusapnya hanya sekali saja di atas, di telapak kaki atas, gitu kan saja, diusap begitu saja. Tidak perlu sampai basah. Ya, namanya mengusap itu tidak sampai mencuci ya. Jangan nanti mencuci kaos kaki ya Pak. Beda nanti. Nah, seperti itu dilakukan selama 3 hari 3 malam diperbolehkan. Kecuali dalam kondisi dia junub, hadas besar, dibutuhkan mandi. Ya jelas kalau ini harus dilepas dulu kaos kakinya, berarti sudah batal dia. Artinya mengulang lagi dari awal. Baik. Ini adalah fikih yang memang harus kita ketahui bersama ya. Karena dia benar-benar memberikan kemudahan, terutama bagi orang yang mukim juga. Sepertinya di kondisinya sedang sakit, ya, meriang, lagi demam. Coba kalau dia nggak mengusap kaos kaki, tiap kali harus dia berwudu, dia cuci kakinya. Ini luar biasa perjuangannya. Tapi kalau dengan kemudahan dia bisa pakai kaos kaki, kemudian dia mengusap, alhamdulillah, kemudahan dari Allah. Kemudahan ini jangan ditinggalkan, kemudahan ini dikerjakan. Kemudian fikih yang berikutnya adalah tayamum. Ya. Ketika tidak didapati air. Ini juga bukan hanya ketika safar, tapi ketika mukim juga begitu. Ketika kita kehabisan air, di rumah kehabisan air gitu. Pompanya mati. Nggak ada air lagi, air habis. Ya, showernya nggak jalan, selesai. Terus tayamum gitu. Betul apa salah? Betul apa salah? Kok ragu sih? Jangan ragu, harus yakin. Yang benar adalah dia cari dulu air di sekitarnya, tetangganya, masjid terdekatnya, ada air atau tidak. Nggak dapat, beli air di warung. Buat apa? Cukup untuk biaya berwudu. Misalkan dibutuhkan untuk ibadah sholat. Jadi jangan langsung tayamum ketika nggak ada di rumah air, langsung tayamum begitu ya. Tapi dicari dulu ya sekitarnya, apakah ada air atau tidak. Ketika sudah didapati air, tidak ada air sama sekali, barulah di situ tayamum sebagai badalnya, badal wudu. Ya. Baik. Kemudian bagaimana tata cara tayamum? Ada yang pernah tayamum? Sekali seumur hidup? Belum? Belum pernah ya? Masya Allah, air kita Masya Allah ya. Alhamdulillah, Indonesia ini luar biasa, negara penuh air. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Baik. Atau pernah praktek tayamum gitu. Lagi belajar fikih gitu, fikih sholat gitu, fikih toharoh. Nah. Terus dijumpai bab tayamum, ada yang praktek tayamum begitu. Mungkin kita praktekkan di sini. Maksudnya bukan saya, tapi ada yang dari jamaah mempraktekannya gitu. Nanti dikasih bingkisan ya Pak ya, Pak Irwan ya. Oh iya ada mengangguk. Air mineral ya, tambahan biar kembung gitu ya. Masya Allah. Ini Masya Allah tawadu semua ini karena ini. Masya Allah. Baik. Yang pertama adalah ketika menjumpai ya, debunya tanah, kita ketukan, kita pukulkan tangan kita. Saya berikan ada 2 cara. Monggo, mungkin ada yang tahu cara pertama, ada yang cara kedua ya.
Cara pertama ini caranya mazhab Syafi'i. Nah, ini mazhab Syafi'i mungkin mayoritas ya. Tepuk, kemudian mengusap ke wajah, tepuk lagi kedua kalinya, kemudian tangan sampai siku, tangan sampai siku. Ini mazhab Syafi'i. Kalau yang cara yang kedua, ini mazhab yang lain seperti mazhab Hanbali. Cukup sekali tepuk wajah dan telapak tangan saja. Nah, selesai. Ya, tepuk, kemudian wajah, langsung telapak tangan, simple, selesai. Ya, dan ini diperbolehkan, silakan. Mungkin ada yang pernah tahu cara pertama, silakan. Cara kedua, monggo, silakan, monggo. Baik, itu tayamum, oke. Jadi ketika kita tidak mati air sama sekali lagi, cari dulu di sekitar kita. Kalau tidak ada, maka gantilah dengan badalnya yaitu at-tayammum. Kemudian yang berikutnya adalah ketika safar yaitu al-fitr. Itu Idul Fitri itu, Pak, bukan. Fitr di sini maksudnya berbuka ketika puasa. Jadi ketika safar seorang itu boleh berbuka. Bulan Ramadan puasa, teman terus di sebelah kita ada orang minum gitu, makan. Kita hindari suuzon gitu. Wah, enggak puasa ini. Gimana sih? Pakai peci, baju koko, makan dulu. Di samping kita di siang hari lagi. Saat kita lagi haus-hausnya gitu. Tanya dulu Bapak Ibu ya. Ini jangan-jangan musafir gitu. Jadi kita hindari suuzon gitu. Ada orang makan siang bolong gitu kan di warteg gitu. Itu orang mah nggak puasa. Naudzubillah, naudzubillah. Kita udah komen duluan kita gitu. Kita komen duluan. Nggak tahu sebenarnya dia itu hakikatnya sebenarnya lagi safar. Orang safar itu boleh berbuka, Bapak Ibu ya. Nanti tinggal diganti di hari-hari yang lain ketika dia sudah pulang ke tempatnya. Sejumlah yang dia tinggalkan. Mana buktinya? Buktinya adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dia sakit atau dalam perjalanan lagi safar, lalu dia berbuka, maka wajib bagi dia untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya. Jadi kalau mau buka safar, jangan ya, itu nggak boleh. Ada niat saya mau nggak puasa Ramadan dengan cara saya safar, nggak boleh. Naudzubillah. Ya. Ini apa namanya ya, licik gitu. Allah nggak bisa diliciki. Ada ya bahasa Indonesia diliciki ya. Nah, nanti cek KBBI ya, kayaknya nggak ada. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui apa yang ada di isi hati kita. Jadi jangan coba-coba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Menipu manusia mungkin. Sangat mungkin. Maka kita ibadah itu benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang Allah wajibkan satu-satunya ibadah. Bapak Ibu sekalian, jamaah semua dirahmati Allah. Satu-satunya ibadah yang dikhususkan jadi wajib ketika masuk Ramadan. Coba. Tidak ada lagi ibadah yang lain. Ya, tarawih nggak wajib. Tapi puasa masuk Ramadan jadi wajib. Padahal sebelumnya ya sunnah. Senin Kemis puasanya, puasa Nabi Daud, ya kan? Ini masya Allah, ini suatu yang luar biasa ya, keutamaan yang luar biasa ya puasa bulan Ramadan ini. Siapa yang hafal hadisnya? Hadisnya itu terkenal di bulan Ramadan ini. Biasanya dibawa sama penceramah-penceramah tentang keutamaan puasa Ramadan. Singgung sedikit ke sana ya. Yang bisa ada apa? Ayo bener lagi gitu ya. Nah, yang muda-muda ini, saya lihat ada banyak yang muda-muda. Biasanya yang muda-muda tuh lebih informasinya lebih, masya Allah, karena ChatGPT, masya Allah. Ya, teknologi lebih canggih-canggih kan, gitu. Informasinya terbuka untuk anak-anak muda ini. Yaitu hadisnya man
Shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis populer ketika Ramadan ini. Nah, barang siapa yang dia berpuasa bulan Ramadan, ya dalam kondisi dia meyakini keutamaan di bulan Ramadan itu sendiri, kemudian dia mengharap ikhlas, niatnya ikhlas, ibadah puasa itu untuk Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Baik. Maka seorang yang safar dia boleh berbuka. Namun tentunya kembali lagi kepada kondisi. Kalau misalkan ditanya mana yang afdol, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, buka atau puasa, mana Pak? Jamaah. Kang musafir nih besok nih ke Jakarta. Aduh, katanya boleh buka. Tapi mana yang paling baik ya kalau saya puasa atau enggak gitu. Hah? Berarti apa mana yang lebih baik? Puasa atau enggak? Puasa. Ahsan. Lebih baik puasa. Tapi dengan catatan, harus ada catatannya ya. Lebih baik puasa kalau kondisinya mampu. Nah, itu dia. Tolong dikasih catatan. Kalau nggak dikasih catatan nanti kurang tepat. Kalau kita lagi safar, kondisi kita mampu untuk berpuasa, puasalah. Silahkan. Karena bisa, ya nggak bisa dipastikan, tapi kemungkinan besar adalah kalau kita buka saat safar, kita ganti di hari yang lain, itu beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Karena yang lain nggak puasa, kita sendiri puasa, itu berat. Terus tanggungan kewajiban, mengkodok itu kan berarti kewajiban yang tertunda gitu. Tambah beban lagi. Nah, jadi kalau bisa lagi safar itu mampu untuk tetap puasa, puasalah. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, sesuai kondisinya. Kondisinya mampu, puasa. Nggak mampu, ya wes bukan. Tidak masalah. Dan jangan saling mencela temennya, ikut satu rombongan gitu, yang satu puasa, yang satu buka. Terus saling, oh kamu itu lemah. Jangan. Ini malah jadi mencela, ya nggak boleh ya. Sibabul muslim fusukun. Kata Nabi SAW, mencela orang muslim itu orang fasik, suatu kefasikan. Suatu kefasikan, nggak boleh. Baik, di sini. Oke. Baik, ada suatu kasus terjadi. Ada orang mungkin di antara kita ada yang safar, misalkan besok kita safar ke Jakarta. Oke, safar. Saya mau buka lah, saya nggak mampu kalau lagi safar. Oke, buka. Terus ketika datang kembali ke Jogja begitu, di siang hari dia dalam kondisi berbuka. Sampai ke Jogja siang hari, mungkin pada zuhur gitu ya. Setelah zuhur. Pertanyaannya jamaah, dia lanjut berbuka atau dia puasa? Nah, yang bisa dapat jangan air mineral kan, biar lebih semangat lagi ini jamaahnya gitu. Kasih kurma gitu ya. Kurma. Tambahin 3 biji kurma nanti dari saya. Ayo, kita sama-sama. Misalkan safar, kemudian mau pulang, dia dalam keadaan berbuka nih kan. Kan tadi sudah dia nggak sanggup. Udahlah, buka. Mau kembali ke kota asalnya di Jogja misalkan. Di siang hari. Pertanyaannya, dia puasa apa enggak? Nah, enggak. Enggak puasa. Orang Jogja puasa enggak saat itu? Puasa. Tapi dia enggak puasa. Enggak puasa. Ada yang mau berbeda?
Sepakat semuanya? Ini kok sepakat tapi diam. Ya, kan? Kita harus ada kesepakatan ini. Baik, ya. Jawabannya betul sekali. Kalau dia ketika dia berbuka lagi safar, lalu dia tiba di kota asalnya, dalam keadaan dia sudah jadi mukim lagi, bukan musafir lagi. Karena di awalnya dia tidak berpuasa, maka ketika siang hari dia tiba di kota asalnya, menjadi orang mukim kembali, dia tetap berbuka, tidak puasa. Karena waktu puasanya sudah lewat, ya, sudah lewat, ini sudah siang hari. Ya, maka dia boleh berbuka terus. Ya. Nah, tapi jangan pamer ke teman-temannya itu, posting-posting gitu kan. Ini lagi makan gitu. Puasa, share ke temannya di grup. Nah, alhamdulillah, jangan. Baik. Alhamdulillah itu adalah akhir dari bab safar. Ya, kita telah menuntaskannya di sini. Jam berapa ya? Nah, saya masih ada waktu banyak. Jadi saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke adab yang berikutnya, yaitu adab memberikan hadiah atau adab seputar hadiah begitu ya. Adab seputar hadiah. Ada satu hal yang mungkin mau saya sampaikan berkait dengan hadiah ini. Sebagai seorang mukmin, hendaknya ketika kita memang benar-benar ingin memberikan hadiah kepada orang lain, hindari rasa ingin ada balasan dari mereka yang diberi hadiah ini. Hindari terbesit, kalau saya beri, mudah-mudahan nanti dia ngasih lagi. Saya, entah besok, entah kapan. Jangan mengharapkan itu. Ya, hindari harapan itu. Kalau hadiah, niatkan ikhlas karena Allah. Selesai. Ya, kalau harapan ke manusia pasti mengecewakan. Ya, sehingga harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti tidak akan pernah mengecewakan kita sama sekali nanti hari kiamat. Maka hadiah ketika memberi pastikan niat kita ikhlas. Ya. Karena ada orang-orang di luar sana yang dimana ketika dia ngasih hadiah niatnya kayak seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah ngasih hadiah yang besar kepada orang tersebut, lalu nanti di kemudian hari dia dalam kondisi sulit, apa yang terjadi? Orang ini akan datangin yang pernah dulu diberi hadiah, ngomong ke orang itu, Mas, saya lagi sulit ini loh, ayo dong bantu saya. Oh maaf, nggak bisa, saya juga lagi sulit. Loh, saya kan dulu ngasih kamu ini, dulu saya ngasih kamu motor loh, buat kamu bisa kerja. Masa sekarang kamu udah bekerja nggak bisa bantu saya? Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Mengungkit-ungkit pemberian yang sudah kita berikan kepada orang. Ini naudzubillah. Kita hindari karena ini adalah merupakan dosa besar. Ada 3 golongan yang orang tidak diberi, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya nanti hari kiamat, tidak akan mensucikannya dan akan mendapatkan adab besar nanti di hari kiamat. Allah tidak akan memandangnya, tidak akan diajak bicara, Allah tidak akan mensucikannya dan nanti akan mendapatkan adab yang berat. 4 ancaman. Tidak dipandang Allah, tidak diajak bicara Allah, mendapat azab yang pedih. Tidak disucikan. Sekali lagi saya ulangi, tidak diajak bicara, tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, tidak disucikan, dapat azab yang pedih. Salah satu dari 3 golongan itu adalah orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Al-Mannan. Ini handiarin. Tidak masalah ini ya.
Kita masuk ke adab yang pertama dari adab seputar hadiah ini. Ini karena biasanya, biasa ini connect ke proyektor gitu ya. Terus tampilin sing gitu biar nggak ngantuk gitu. Ada yang dilihat gitu kan daripada lihat muka saya kan. Nah, terus saya tampilin gambar nih karena saya siapkan gambarnya sebenarnya, tapi ya nanti nggak apa-apa. Mungkin di lain waktu. Baik. Yang pertama adabnya adalah qabulil hadiah walau kanat basithah, yaitu terima hadiah meskipun nilainya sederhana. Terima hadiah itu meski hadiah itu mungkin sepele. Terima hadiah itu meski hadiah itu mungkin sedikit. Ya. Terima, selama itu hadiah terima. Ya. Selama itu halal, kita tahu itu halalnya. Kalau dikasih yang satu yang haram, jelas haram gitu. Saya dikasih hadiah, saya terima lah. Apa itu? Khomer. Ya, jangan. Ya, jangan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf. Ya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Lau du'itu ila bira' au qura' la ajabtu wa lau uhdiya ilayya bira' au qura' laqabiltu." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika aku diundang untuk menikmati makanan, hidangan begitu, diajak makan, untuk menikmati paha kambing atau bagian kaki kambing, maka aku akan datang. Ini orang Arab ya di zaman itu. Kalau kita mungkin itu mewah ya, sedikit mewah. Kalau kita ini bayangkannya di situ. Ya jelas itu kan mewah, kaki kambing, paha kambing. Ya jelas pasti saya juga datang gitu. Enggak, ini bayangkan ini di masa itu di kalangan orang Arab. Ini sudah biasa hal yang remeh. Makan ini tuh hal yang remeh gitu ya. Maka aku akan datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika aku diberi hadiah berupa paha kambing atau bagian kakinya, maka aku akan menerimanya juga. Artinya, sekecil apapun itu, hidangan, diajak makan, makan. Jangan ditolak. Meskipun itu hanya sekedar apa? Oh, di sini paling ringan. Es dawet ringin. Yang digunakan es dawet gitu, yang lagi viral gitu kan. Cuma es dawet doang, ngapain? Kalau yang bakso gitu, jangan. Udah terima, alhamdulillah yuk. Ya, diajak makan, gaskan. Atau dikasih hadiah. Dikasih hadiah berupa hal yang sepele. Indomie gitu ya. Saya nyebut merek. Mie instan. Kasih mie instan. Ya, ini mah bisa saya beli juga, ngapain dikasih. Hindari yang seperti terima aja. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukran. Ya. Jadi segala hadiah yang ringan, yang remeh, yang nilainya sederhana mungkin terima. Ya. Inilah sifat Nabi SAW yang perlu kita tiru. Kenapa sih Nabi SAW menerima hal yang seperti itu, sepele seperti itu? Supaya tidak menyakiti hati pemberinya. Ini dia. Kita itu diminta untuk menjaga perasaan sesama muslim. Jamaah sekalian. Khawatir kalau orang yang ngasih ini sudah pengen banget supaya ngasih ke kita, lalu kita tolak, perasaannya akan tersakiti. Ya, sehingga hindari menolak, terima saja. Ya. Seandainya pun, wah kalau kaki kambing saya nggak seneng gitu, saya seneng kaki sapi. Ya udah terima aja. Jangan minta nah. Wah kalau saya kaki sapi mas, kasihnya besok ya. Jangan gitu juga. Ya, ya udah terima saja. Kemudian nggak suka, ya sudah kasih ke orang lain. Artinya ya jadi makan ya. Nanti dibawa pulang, kasih ya ke yang lain yang mau. Artinya diterima dulu yang pertama. Terima dulu. Baik. Dan mengucapkan terima kasih dan kalimat-kalimat yang baik dan doakan dia juga. Ya. Maka di sini
adanya motivasi bagi kita di Nabi SAW menerima hadiah, meskipun itu sedikit. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Ya nisa al-muslimat, la takhiranna jaratiha wa la filisina syat." Kata Nabi SAW, wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan perbuatan baik kepada tetangga walaupun berupa kaki kambing. Ya. Maksudnya di sini sekali lagi adalah hal yang bukan masalah kaki kambing, bukan, tapi nilainya itu sederhana. Ya. Sangat-sangat sederhana. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Ada orang ngasih yang hal yang kecil kepada kita, ini sepele banget. Udah. Jangan diremehkan. Ya, terima, kemudian hargai, apresiasi, kasih dia kalimat-kalimat yang baik. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah, ini hadisnya cukup panjang ya. Ada ini yang berikutnya. Ini berkenaan dengan berbagi. Ketika kita mendapatkan hadiah, kalau bisa berbagi dengan orang yang ada di dekat kita. Sekali lagi, berbagi kepada orang ketika kita dapat hadiah. Jika hadiah itu memang bisa dibagi-bagi ya. Kecuali kalau memang nggak bisa ya sudah. Tapi kalau bisa dibagi seperti sebagai contoh aja kue gitu ya. Kue apa namanya itu? Chiffon. Wah, sekarang chiffon. Tapi jangan dimakan semua sendiri. Bagi-bagi. Anjurannya motivasi adalah dibagi-bagi kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Baik, mana buktinya? Ini hadisnya cukup panjang ya, jamaah ya. Jadi suatu ketika ada ceritanya dulu. Ceritanya 10 menit nanti baru ada buka ya gitu. Keburu buka gitu. Baik. Ceritanya itu ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang gak kenal Abu Hurairah? Sahabat yang luar biasa. Beliau suatu ketika sangat kelaparan. Sangat kelaparan, akhirnya beliau mengikat perutnya dengan batu. Batu diikat ke perutnya. Jadi saking laparnya mungkin jadi apa ya, kayak kurus terus masuk gitu supaya merasa ada ketahan, itu diikat pakai batu. Sampai itu menunjukkan begitu dahsyatnya rasa lapar yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat itu. Akhirnya beliau duduk di pinggir jalan. Yang biasa jalan itu dilewati sama para sahabat yang istilahnya yang punya gitu ya. Lewat Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang lewat. Caranya Abu Hurairah tuh nggak minta-minta kayak gitu. Tapi dia lontarkan pertanyaan kepada Abu Bakar, pertanyaan tentang ayat Al-Qur'an, maknanya seperti apa? Dia tanya, harapannya kalau ditanya minta pertanyaan atau minta dijawab begitu, itu nanti diundang ke rumahnya, terus dikasih makan. Ya, sebagai tamu ya dikasih makan. Harapannya begitu, tapi ternyata sudah dijawab lewat saja Abu Bakar. Lewat lagi, terus ada jeda beberapa waktu, lewat lagi Umar bin Khattab. Wah, masya Allah. Radhiyallahu anhu. Kemudian tanya juga Abu Hurairah, tanya pertanyaan tentang ayat Al-Quran, maknanya apa ini ya Umar bin Khattab. Tanya begitu, harapan yang kembali lagi, udah nanti diundang nih ke rumahnya terus bisa makan bareng gitu. Ternyata setelah dijawab selesai, kalau udah berlalu begitu saja. Sedihlah Abu Hurairah ini. Tapi ini sahabat luar biasa, menjaga muru'ah, menjaga kehormatan, nggak minta-minta gitu. Nggak gitu. Inilah seorang muslim, jaga kehormatannya. Ya. Ada cara lain kalau mau minta satu, cara lain itu ada yang cara yang lebih baik. Nah ini dilakukan sama Abu Hurairah saat itu, karena ini sudah lapar luar biasa, bukan lapar yang makan yang apa ya, istilahnya masih bisa bertahan gitu. Ini udah tahapnya sampai perutnya itu ya perlu diganjel gitu dengan batu. Kemudian lewatlah, ya, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat.
Ketika lewat melihat Abu Hurairah, tersenyumlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersenyum. Artinya diketahui nih apa maksud dari Abu Hurairah. Masya Allah ya, ini seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini seperti ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu memahami karakter dari setiap sahabatnya. Ini karakter seorang pemimpin. Dia mengetahui karakter bawahannya. Luar biasa. Dari kejauhan tuh Nabi SAW sudah mengetahui ini apa maksud dari Abu Hurairah seperti itu. Maka kata Nabi SAW, yuk ikut. Kata Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Ya. Oke. Ikuti Nabi SAW sampai ke rumah Nabi SAW. Ikuti masuk, saya masuk ke rumah Nabi SAW, kemudian mendapati adanya susu. Ya. Kemudian ketika mau disantap begitu, mau diminum bersama, Nabi SAW mengatakan, Abu Hurairah tolong panggil orang-orang ahli sufah di masjid. Ahli sufah itu orang-orang muslim yang miskin, yang tidak punya keluarga, tidak punya harta. Tinggalnya di Masjid Nabawi saat itu. Ya. Sekitar ada mungkin 70 orang seperti itu ya. Maka Nabi SAW panggil mereka, ajak mereka ke sini minum bareng. Luar biasa Nabi SAW. Masih kepikiran gitu sama dengan Ahlus Sufa ini. Luar biasa. Enggak cuma yuk kita berdua bagi dua, alhamdulillah gitu. Enggak. Itu masih ada yang miskin, yang kelaparan juga di sebelah sana. Ahlus Sufa ini undang mereka juga. Luar biasa. Inilah dimana bagian yang perlu kita garis bawahi bersama. Ketika seorang dapat hadiah dan bisa dibagi-bagi, ajaklah orang lain juga merasakan kebahagiaannya. Terutama kalau itu makanan. Orang-orang yang mungkin dia kelaparan, ajak mereka makan bersama. Nah, ini adalah karakter yang perlu kita cermati dari Nabi SAW. Betapa pedulinya Nabi SAW ya. Perhatiannya dengan umat. Dan dengan ini mudah-mudahan kita jadi termotivasi juga untuk bisa berbagi ketika kita mendapatkan suatu kebaikan, supaya orang lain juga merasakan kebaikan dan kegembiraan yang kita rasakan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan di penghujung itu biasanya ada momen untuk berdoa ya. Jamaah sekalian, ada hadisnya memang ya, mana hadisnya ini hasan derajatnya. Dimana ketika itu disampaikan bahwasanya ada doa yang diijabah, salah satunya adalah indal fitr. Ya, seorang puasa dia berdoa di penghujung waktu berbuka. Baik, kita akan memanfaatkan itu untuk berdoa masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.